Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassa'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik saudaraku semua, insyaallah kita semua calon penghuni surga, nggih. Malam ini harus bahagia. Siap bahagia? Bahagia nggih? Alhamdulillah. Malam ini kita bagi acaranya menjadi 3. Yang pertama lomba menderita. Ayo. Misalkan kita buat kontes hari ini, siapa yang paling menang menderitanya? Juara satunya siapa ini? Nanti yang menang dapat hadiah. Artinya nggak ada menderita itu, ujian berat, ujian ringan itu relatif. Ada orang dikasih ujian, utang 500 juta, stres, kedukun, kekuburan, syirik musyrik diterjang semua, 500 juta nih. Hilang harga dirinya, hilang imannya, hilang akalnya. Curhat, di WA curhat, di Facebook curhat, di TikTok curhat. Pokoknya curhat sampai seolah-olah nggak ada harga dirinya, 500 juta. Sampai suatu ketika dia ketemu orang, curhat sama orang, ditumpahkan semua keluh kesahnya dia itu masalah utang. Tapi yang dicurhat ini senyum-senyum dan gak males curhat. Ternyata baru tahu yang dicurhat ini utangnya 500 miliar. Jadi gini, 500 juta stres, kedukun, ketuyul, kepesugihan macam-macam, curhat kepada orang ini ternyata juga punya utang 500 miliar, nggak stres. Nah jadi relatif sebenarnya, berat atau ringan, besar atau kecil itu relatif. Mudah-mudahan ini kita berbagi ya, berbagi energi. Jadi gini teman-teman, hari ini ada yang melahirkan di sini ya, di tempat lain ada yang meninggal, kan begitu. Hari ini di sini ada yang menikah, di tempat yang lain di saat yang sama ada yang cerai. Hari ini di sini ada yang baru lunas utangnya, terbebas dari utang. Di tempat yang lain ada orang yang baru terjebak utang. Nah kan gitu hidup ini. Nah, tapi sebenarnya dua-duanya relatif. Kan gimana itu surat Al-Mulk? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dia yang membuat hidup dan mati kita untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Jadi berat atau ringan relatif. Tapi mudah-mudahan dengan acara mabit ini insya Allah ya, insya Allah nanti saya kasih rumusnya nanti. Besok malam ini sudah Allah siapkan solusinya. Besok bersama Mentari Terbit langsung bareng harapan baru datang, masa depan baru datang, rezeki baru datang, ilmu baru datang, bisnis baru datang, usaha yang baru, semuanya serba baru nanti insya Allah. Mudah-mudahan kalau mabit berikutnya saya mau dengar testimoni dari Anda. Sekarang tanggal berapa? 17 ya. Nah nanti ketemu lagi bulan depan, saya mau tahu testimoninya. Gus Nur, mabit yang pertama mobil saya baru 1, sekarang alhamdulillah sudah 6 gitu ya. Amin gak bayar loh. Nanti mabit berikutnya, Gus Nur dulu waktu mabit pertama rumah makan saya baru 1, sekarang alhamdulillah sudah punya 7 cabang gitu ya. Allah amin, sik ngongkon sik leren dikongkon gitu ya. Tinggal amin gitu ya. Gus Nur, mabit pertama istri saya baru 1, alhamdulillah sekarang tambah soleha, tambah cantik loh. Nah ini energinya negatif ini ya. Subhanallah, okay? Kurang lebih seperti itu saudaraku. Nanti saya ceritakan. Oke, untuk melengkapi penderitaan ini saya panggil seseorang. Biarkan beliau bercerita nanti testimoninya. Kira-kira Anda sama saya ini lebih menderita mana kira-kira kalau urusan menderita? Ini supaya plong ya. Karena walaupun Anda nggak cerita, saya bukan paranormal tapi kecium baunya jenengan ini. Wah ini sumpek.
wah ini sumpek stadium siji, sumpek stadium loro ketok kabeh. Coba kira-kira mana Umi? Mama sini sayang. Coba dengarkan cerita istri saya ya. Duduk mana? Saya mohon izin dulu, istri saya utus duduk di sini, nggak apa-apa ya. Beliau juga pakai nikob kok, insya Allah. Sini Mas. Ini saksi sejarah. Kalau saya yang cerita, saya bisa bohong, bisa sama manipulasi. Tapi kalau istri saya yang cerita nggak mungkin bohong. Dan saya bisa bohongi Anda. Tapi sekuat-kuatnya orang bohong itu nggak mungkin bisa bohongi keluarganya, nggak bisa bohongi diri sendiri. Sini. Tapi saya heran, saya nggak nyebut nama ya. Ada sih orang, dia tukang bohong, istrinya pembohong, anaknya pembohong, menantunya pembohong, anak cucu pembohong, semua satu keluarga itu. Coba ketik di Google coba, pasti muncul itu. Sini, coba ketik. Misalkan Pak Lurah pembohong itu, pasti muncul. Itu saya heran, wallahu a'lam bishawab. Ya jadi nanti kita kenalan, sebelum kita kenalan kita tukar pengalaman dulu. Contohnya ini, beliau ini, sama dari mana Mas? Jombang ya. Sama? Jombang, Sidoarjo, Ustaz Semarang ya? Semarang, mana? Tangerang. Masya Allah. Ya. Terus ini kalau nggak saya batasi Ustaz, mungkin bisa 500 orang ya. Taruh mana? Udah kita tolong sendiri ya, jangan bawa istri ya. Ternyata ada yang bawa istri ya. Sudah, untung ada kamar 2. Tapi insya Allah mabit berikutnya tenang, nanti lantai 2 sudah selesai. Mau bawa istri bisa ya, mau bawa istri berapa bisa insya Allah ya. Sama kenapa kok senyum terus kalau ngomong istri ini? Masya Allah, subhanallah. Oke. Hari ini ada yang menderita, di saat yang sama ada yang bahagia. Saya alhamdulillah sudah lewat penderitaan. Tak doakan besok pagi, malam ini dan besok pagi penderitaan Anda sudah lewat semuanya nanti ya. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Saya pernah tidur di kandang ayam. Saya pernah tidur di kandang ayam. Saya pernah tidur di kandang ayam. Kenapa Gus Nur tidur di kandang ayam? Karena tidak punya rumah. Saya belum punya rumah dan tidur di kandang ayam. Wallahi sumpah ini masjid ini nggak mungkin bohong. Untuk apa saya bohong? Jadi kalau Anda belum pernah tidur di kandang ayam, nggak usah lomba menderita sama saya, berarti kalah sama saya nanti. Sudah punya istri tidur di rumah kontrakan, saya dikejar utang 950 juta, hampir 1 M, utang yang salah, utang yang riba, dilaporkan polisi, rumah digedor-gedor orang tiap hari. Di saat itulah saya hijrah di kota Palu, tidak ada sanak kadang yang saya tuju, akhirnya tidur di kandang ayam. Pernah tidur di kandang ayam? Berarti kalah sama saya ya? Belum. Artinya jenengan gak usah putus asa gitu loh. Gak usah. Nah, sekarang saya sudah punya rumah. Rumah saya tuh kalau 2 M laku, gitu kan? Sama sekarang mau minta apa? Mau tidur di villa malam ini, tak teleponkan. Di Batu ada villa, tinggal telepon aja. Sama kalau punya saudara dari luar kota ke sini, telepon saya, ada sopir, ada mobil, tak jemput, nggak usah tidur di hotel, tidur di sini boleh. Ini walaupun kamarnya kecil, ada air panasnya ini, jangan salah. Nggak tuh dipasang apa tadi air panas, ada air panasnya. Kalau enggak nanti villa di Batu, tinggal saya telepon, tidur saya jemput. Nggak usah nyewa hotel, nggak usah sewa mobil, nggak usah macam-macam. Gus Nur sama ke Batu mau healing, ya udah Batu deket toh, tidurnya sini, healingnya ke Batu nanti. Siap ya? Siap bahagia? Tribun sudah dengar ya? Itu yang diceritakan belum sepenuhnya itu. Saya waktu itu tidur kandang ayam, beliau makan nasi basi selama berhari-hari di rumah kontrakan. Karena untuk pulang ke rumah mertua tidak memungkinkan, rumah mertua juga lebih menderita juga kan, jadi itu bedanya. Akhirnya saya dapat numpang rumah orang. Setelah keluar dari kandang ayam, ada orang yang nolong, bagus tiduri ruko saya. Ruko, saya pikir ruko itu kan mewah ya. Ruko, bayangan saya kan toko yang mewah. Ternyata
di tengah-tengah pasar ikan di Masomba di Palu. Jadi nggak kuat kalau dibuka pintunya karena baunya sangat amis. Tapi nggak apa-apa. Bertahun-tahun saya di situ bergelut dengan bau amis. Akhirnya istri saya putuskan saya boyong ke Palu karena di Jawa sudah nggak ada harapan. Ya udah sama-sama menderita. Akhirnya saya boyong ke Palu, tinggal di rumah orang. Makanya di lagu saya yang judulnya Istriku ya, saya ciptakan lagu judulnya Istriku. Itu refnya itu, kita pernah tinggal di rumah kontrakan dan tak punya apa-apa. Itu kisah nyata. Bahkan kita pernah numpang rumah orang, sebutir nasi pun tak punya. Itu di Palu kita numpang rumah orang. Nanti dilihat di YouTube. Judulnya Istriku, karya Gus Nur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, siap bahagia? Ya. Jadi, nah sekarang alhamdulillah, sekarang titik baliknya gitu kan. Jadi alhamdulillah saya nggak, walaupun saya tinggal di lingkungan perokok, saya nggak merokok sampai detik ini dari kecil. Jadi walaupun saya ya sejak itu, jadi saya tidak mau jatuh ke lubang yang sama gara-gara riba tadi itu. Bisnis online sampai 1 miliar utangnya sampai sengsara, nah istrinya. Sejak itu saya komitmen, saya berantas riba. Gitu Ustadz ya. Ayo Ustadz, Saman punya cerita apa yang cerita sama saya? Kenalkan. Dari mana namanya cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Pak Mansur dari Jombang ya, Nguti Peterongan Jombang. Ya selama ini saya gitu ya cukup menderita, banyak penderitaan saya. Tapi kalau saya cerita itu ya nangis, nggak tahan gitu sebetulnya terus. Nah selama ini saya kan dikejar-kejar sama hutang, terus kehidupan saya itu kan kos ya, jadi saya itu ngekos sampai nggak bisa bayar. Pekerjaan saya itu nge-grab. Alamnya nge-grab sekarang itu tidak seperti dulu ya. Nah saya itu kemarin itu 2 hari 2 malam nggak tidur, sampai tidur di mobil, sampai tidur di jalan. Dapat uang itu 70, yang tadinya sampai semalam nggak tidur saya itu mendapatkan uang 60. Parkirnya 10.000, langsung saya belikan bensin semua, saya bawa ke Malang. Saya ingin ketemu sama Gus Nur, bagaimana penderitaan saya ini bisa teratasi, saya cari solusi. Nah selama ini yang kalau saya di Surabaya itu tidak ada solusi, tidak ada yang saya ajak ngomong. Jadi saya itu mencari yang bisa saya ajak ngomong. Terus saya itu ditinggal istri, meninggal kemarin tanggal 25, sampai sekarang ini sudah 23 hari. Nah saya itu sampai kerja itu sakit, istri saya sakit itu 5 bulan itu saya itu kerja. Jadi saya tinggal kerja dapat 100.000, 200.000, saya pulang ngantar beli makanan, ya beli pampers, itu habis. Terus selalu gitu, istri saya itu saya tinggal terus. Sampai yang punya mobil ini, mobilnya saya bawa ini ya, saya itu tidak boleh setor. Setorannya itu 1 hari itu 150. Jadi saya 150.000 itu selama 5 hari itu saya tidak boleh setor Mas. Sampai sekarang. Ini tadi saya ditelepon, Pak Mansur posisi di mana? Saya di Malang. Oh iya nggak apa-apa, saya melanjutkan aja sampai selesai, bilangnya begitu. Ya mudah-mudahan nanti ada jalan. Saya setelah dari sini cukup penderitaan saya. Ya matur suwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja ya, nggak usah semua, mewakili aja lah ya. Berarti sekarang nggak punya band, nggak nyekel duit belas. Sama sekali ada 4.000. Wa yarzuqhu min haitsu la tasib, nanti pulang nyekel ya. Bim salah bim, di kantongnya ada uangnya nanti insyaallah.
Izin Ustaz. Jadi rezeki itu bisa uang, bisa jam, bisa makanan, bisa kesehatan, bisa keselamatan, bisa siang, bisa pagi, bisa let, sak menit, sak detik, rong jam. Hati-hati, jangan pernah suudon dengan kondisi apapun. Kalau kita makan uangnya Hosop, apalagi makan uangnya Palestina, apalagi makan uangnya masjid, apalagi makan uangnya anak yatim, fundraising, kedok agama, ternyata mencari keuntungan pribadi, demi Allah hancur hidupmu nanti. Enggak boleh Ustaz ya. Alhamdulillah ya saudaraku, sekarang lancar sudah, bismillah. Di penjara lunas semua utangnya. Oke teman-teman, saya tak masuk ke acara inti ya. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah mohon izin 10 menit, diskonnya 30 menit. 10 menit ya, bismillah. Habis ini kita ada acara bakar-bakar, santai bakar-bakar sambil ada kuis-kuis, nanti kita kasih hadiah nanti. Bismillah. Jadi gini Ustaz, solusi yang pertama adalah Anda masukkan tangan ke air, apa yang terjadi? Air masukkan tangan, tanganmu kenapa? Basah. Kalau Anda masukkan ke api, terbakar. Kalau Anda lempar benda ke atas, pertama dilempar kecepatannya sekian per detik, begitu nyampe di titik tertentu berkurang kecepatannya dan berhenti dan jatuh. Itu namanya apa? Gravitasi ya. Itu kalau diringkes itu namanya hukum alam, itu namanya sunatullah. Nah, jadi kalau Anda menanam angin, Anda akan panen badai, tabur tuai, pasti. Kalau Anda main riba, hidupmu pasti hancur, karena riba itu dosanya 70, yang paling kecil menzinai ibu kandung sendiri. Jadi jangan bilang ada orang pinjam uang ke saya untuk bayar utang riba, saya nggak kasih. Mas, berhenti riba, sampai kapanpun sama nggak akan selesai lo. Sekarang kalau nggak riba gimana? Mau kemana? Pinjam kemana? Kan nggak ada lah. Coba bahasanya kan repot orang begini nih, seolah-olah riba menjadi solusi satu-satunya. Dari 10 tahun yang lalu sampai detik ini orang itu masih hancur hidupnya. Nggak bisa Ustaz, gitu ya. Jadi mulai sekarang yang pertama adalah law of attraction. Ini amalan muamalahnya diamalkan. Di Jakarta ada jamaah kita, itu kalau zakat mal itu bisa 1 miliar, bisa 2 miliar tiap tahun. Coba kira-kira gimana itu? Belum kalau Idul Adha. Idul Adha itu panti asuhan sana 10 ekor sapi, pondok pesantren sana 10 ekor sapi, sana 10 ekor sapi, rata 10 ekor sapi. Belum kalau Jumat itu dia panggil anak-anak yatim ngaji di kantornya, Muratal Khotmil Quran itu ya. Coba dia di kantor dihormati orang, di rumah disegani keluarga, kaya raya berkah, keren nggak? Zakat malnya bisa 2 miliar tiap tahun. Ternyata dia per hari paling sedikit 3 juz ngajinya. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Itu resep yang pertama. Umi, Bapak, itu resep yang pertama. Itu surat Fatir ayat 29. Saya baca artinya pelan-pelan ya. Masuk, kalau nggak masuk percuma, nanti jauh-jauh dari sini korban bensin, korban tenaga, korban waktu, nanti percuma. Saya baca ya artinya. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran surat Fatir. Sesungguhnya barang siapa yang baca Quran, yang sholat, yang sedekah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Untung terus, value terus, laba terus. Oh, pantas orang ini baca Quran. Kalau Bapak ke kantornya atau ke rumahnya non-stop 24 jam murotal Pak, MP3 itu. Jadi kalau sampean ke rumahnya dia, jangan mengharap cinta satu malam, oh indahnya, nggak ada Pak. Koplo-koplo dangdut naudzubillah min dzalik, nggak ada dia Pak. Murotal. Ke kantornya murotal, di rumahnya murotal Pak. Masya Allah, Sugi ini luar biasa. Auranya beda Pak. Ternyata dia 3 juz per hari.
Sampai berapa hari? Berapa juz per hari? Jadi mulai sekarang harus baca Quran per hari, tidak boleh libur. Itu intinya yang pertama sekarang. Sama dari Semarang, dari Tangerang, dari Surabaya, dari Jombang, mana? Kalau sama dari sini tetap nggak baca Quran, ya sudah. Apalagi yang mau dicari solusinya? Itu di handphone itu kalau ada nomornya dukun hapus sekarang, Pak. Nomor-nomor paranormal hapus. Nomor-nomor Kiai Habib Gus yang jualan air 100 juta 200 hapus, nggak usah gitu-gitu. Kalau sama curhat sama dia terus tiba-tiba dia minta uang administrasi, hapus, nggak usah. Pak, Ustadz, saya punya utang Ustadz, rumah tangga saya berantakan Ustadz, dagangan sepi Ustadz, dibalas sama dia. Oke, saya bantu, bismillah, pasti berhasil, maharnya 5 juta, maharnya 10 juta, hapus, nggak usah. Kalau mau, hapus, langsung sekarang dihapus. Oke, teman, jadi mulai sekarang baca Quran, siap? Kalau sama nggak sanggup 3 juz, 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul adzim. Nah, nggak apa-apa 1 huruf. Terlalu. Utangnya oke tapi ngaji mau lebih nggak ada, Pak. Hal itu cuma mendatangkan menarik cinta Allah kan hanya Al-Quran salah satunya. Bon, saya percepat aja. Yang penting Anda bahagia. Yang kedua gini, Pak, ini ada amalan muamalah. Saya nggak tahu Anda cocok apa enggak.